Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam para warahmatullahi pemirsa wabarakatuh. Indonesia, pada pagi hari ini hari Selasa ya, ini adalah bagian daripada akhir daripada mata kuliah pengantar sejarah Indonesia. Pada pagi hari ini kita ingin mendengarkan secara langsung bagaimana manfaat daripada kurikulum tauhid ketika diterapkan dalam bidang ilmu sejarah. Dan alhamdulillah saya mengajar pengantar sejarah Indonesia sudah lama lakukan, dan ini adalah mahasiswa baru ilmu sejarah. Siapa namanya, Dek? Anike Muslimah dari semester 1. Saya dari Nah, pada pagi hari ini kita akan bincang-bincang. Ini sudah satu semester ya, berarti saya sudah lihat langsung bagaimana cara mengajar. Kemudian ini yang nanti kita bahas ini langsung dari mahasiswanya, jadi transparan begitu, karena kita akan evaluasi bagaimana perbaikan kurikulum, karena kita tahu bahwa kurikulum hari ini di seluruh dunia itu masih bermasalah ya. Kita ingin mencari kurikulum baru yang sehat secara akademik, sehingga tidak hanya bicara akademik tapi bisa memberikan manfaat yang banyak pada kesehatan otak dan perdamaian. Nah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini sudah ada 2 mahasiswa baru, karena saya sebagai penemu, perumus dan penerbit daripada kurikulum tauhid dan ada bukunya ini, ingin mendengarkan langsung sedikit dari mahasiswa yang telah merasakan manfaatnya. Nah, baik, pada langsung saja mungkin Adik Anike Muslimah bisa sedikit merasakan. Pak, terima kasih atas kesempatannya. Selama saya menempuh semester 1 ini, saya mendapat beberapa manfaat dari belajar kurikulum tauhid yang masuk dalam mata kuliah pengantar sejarah Indonesia. Di sini manfaat yang saya dapat kalau dalam ilmu sejarah itu, kurikulum tauhid ini meluruskan bagaimana penciptaan manusia yang sebelumnya kita tahu dari teori evolusi Darwin yang menyatakan bahwa manusia itu berasal dari kera, dan itu sudah meluruskan teori itu, di mana manusia itu berasal dari manusia itu sendiri. Dan kalau dari perdamaian, saya rasa ini harus banyak orang belajar tentang kurikulum tauhid, karena kan di zaman sekarang ini banyak sekali konflik di mana ada India dengan Pakistan, ada Iran dengan Amerika, dan kemudian yang paling besar itu genosida yang ada di Palestina dan Israel. Bagaimana kurikulum tauhid ini bisa membuat dunia menjadi aman dan tentram, di mana ada perdamaian dan kerjasama, kolaborasi. Kemudian kalau dari otak itu, karena tauhid itu kan dia berasal dari manusia dan penciptanya, itu menurut saya itu sangat baik dan sangat bermanfaat bagi saya, karena membuat saya lebih dekat dengan pencipta saya. Baik. Ini luar biasa ya. Jadi Nike ini adalah testimoni langsung selama 1 semester, dan apa yang dikatakan ini bukan settingan ya, yang memang dirasakan karena memang diajar. Dan saya sudah ajarkan ini materi ini, kurikulum tauhid ini terapkan selama, kalau tidak salah, 5 tahun lebih ya, karena saya temukan 2015 gitu. Itu setelah melakukan penelitian selama 13 tahun tentang penyakit saya sendiri. Sampai hari ini saya masih sakit. Itu karena trauma sosial pada tahun 2002. Saya mengalami PTSD atau gangguan saraf kronis karena dokter psikiater tidak mampu, kemudian juga ustadz-ustadz juga tidak mampu memberikan solusi. Jadi karena untuk keselamatan diri dan keluarga yang terancam, saya terancam dengan kematian tragis saat serangan jantung, stroke atau gila atau bunuh diri karena beratnya itu sambil minum obat penenang. Jadi saya berpikir korban bagaimana mencari kira-kira ilmu apa yang bisa dipakai untuk mengatasi ini dari tahun ke tahun. Nah, setelah 13 tahun baru saya dapat teorinya, yaitu teori penciptaan tauhid, kemudian dikembangkan menjadi ilmu kedokteran sejarah. Nah, ini bukunya ya. Nih, ilmu kedokteran sejarah, kemudian ada sains tauhid, kurikulum tauhid, dan baru hari ini bisa disempurnakan menjadi produk satu paket buku sains Islam terpadu. Nah, seperti yang dirasakan. Nah, sekarang bagaimana? Siapa namanya? Nah, silakan. Ada apa yang adik rasakan selama saya ajar 1 semester? Ini sama-sama mahasiswa baru ya, silakan. Ya baik, dari kurikulum tauhid
kita belajar tentang manusia yang menganalisis analisis untuk menjadi kera. Di analisis itu untuk analisis yang lebih dalam lagi, kan manusia kan dianalisis analisis kan bisa analisis ke dalam lagi, kan membuat manusia menjadi manusia kera. Tidak mungkin manusia tidak bisa menganalisis Dari kera ke manusia. Iya, ke manusia. Kita harus menganalisis Manusia dari manusia itu sendiri. Sehingga lebih normal ya. Iya. Lebih normal. Jadi setelah Sajar ini berarti bagaimana gambaran otaknya setelah bahwa manusia itu adalah Adam 27 meter. Kemudian dia berevolusi menjadi manusia kecil saat ini. Bagaimana respon otaknya? Normal atau bagaimana? Bagus. Ya, ada kala normal, ada kala ya Bagus ya? Gitu ya, baik. Tapi kalau saya pakai teori evolusi yang diajarkan selama ini bahwa manusia itu dari kera, kira-kira bagaimana respon otaknya? Bingung enggak? Manusia dari kera. Ya, tapi kalau manusia dari manusia normal ya? Nah, berarti itu bermanfaat pada kesehatan otak. Artinya apa? 2 tambah 2 berapa? 4 ya? Tapi kalau 2 tambah 2 sama dengan 5? Nah, jadi yang normal itu adalah manusia dari manusia. Kalau manusia dari kera, kalau kita pikir terus, nanti kita masuk rumah sakit jiwa ini. Dan tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Yang bermanfaat itu adalah yang normal. Apa yang normal? Contohnya 2 tambah 2, 4.